Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ini kelanjutan episode 7 ya, karena saya di sini tidak ada papan tulis. Jadi saya menggunakan HPS aja ya. Mengartikannya ayat ke-7, A'udzubillahi. Kita to the point aja. Khotama itu menutup, artinya ya. Allah ala, atas, ala, kulubun, hati, hib, mereka, wa, dan, ala, sama kayak ini, atas. Lanjut, sam'ihim, sam'i pendengaran, him sama seperti yang ini, mereka, wa, dan, ala, atas sama seperti yang ini, abasori, basorun, kan ada sifat 20, ada kata basirun, mau melihat, ini penglihatan. Him sama seperti mereka, khisyawatun, tertutup, wa sama, dan, walahum, lanya bagi, hum mereka, azabun azab, azim besar. Jadi kalau diartikan secara harfiah, khatamallahu ala qulubihim, menutup Allah atas hati mereka, wa ala ini, wa ala dan atas, sam'ihim pendengaran mereka, wa ala dan atas, abasorihim penglihatan mereka, khisyawatun tertutup, walahum dan bagi mereka, adzabun adzim, azab yang besar. Telah menutup Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka. Hal keadaannya itu tertutup. Wa dan bagi mereka, adzabun adzim, azab yang besar. Artinya begini teman-teman, khotamah itu fil madhi, masa lampau, telah menutup Allah. Kenapa ada begini? Di bawah ini saya buat keterangan bahwasanya 4 ayat pertama Allah menjelaskan atau mensifati tentang orang-orang yang beriman. Sementara di ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Di ayat selanjutnya lagi Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik dengan kepura-puraan mereka. Jadi asbabun nuzul ini banyak penjelasan dari beberapa guru-guru kita, seperti pendapat dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dia mengatakan bahwasanya di ayat ini, khotamallah ini, asbabun nuzulnya itu adalah orang Yahudi Madinah yang selalu ingkar dari apa yang sudah diperingati. Jadi inilah penyebab ayat ini turun. Allah menjelaskan sifat-sifat mereka karena keingkarannya. Nah, zaman sekarang banyak yang seperti orang Madinah Yahudi. Bukan orang Madinah Yahudi Madinah maksudnya ya. Selanjutnya pendapat dari Abdullah bin Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan bahwasanya dia pernah berbicara dengan seorang mujahid. Di situ juga ada waktu itu beberapa ulama. Dia mengatakan begini teman-teman. Ar-rano atau yang disebut dengan penglihatan lebih ringan daripada at-tabu atau penutupan. Sementara at-tabu itu lebih ringan lagi daripada al-iqfal atau penguncian. Nah, al-iqfal ini malah lebih tinggi lagi, khisyawatun. Nah, berarti ini orang dari perbandingan kata-kata dari ar-ranu ke at-tabu, dari at-tabu ke al-iqfal, dari al-iqfal ke khisyawatun, yang dikunci itu adalah hati, pandangan mereka kepada kebaikan. SMS lah bahasanya ya, senang melihat susah, susah melihat senang gitu. Mereka tidak bisa melihat kebenaran dengan pikirannya. Selanjutnya ada lagi pendapat ini, mohon maaf teman-teman, ada kalimat ini dari mana kita paham gitu ya.
Di dalam ilmu nahu ada yang disebut dengan kalimat tam atau tamamul kalam. Tamamul kalam itu artinya sempurnanya kalimat. Fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Andai pun ada setelahnya penjelasan, itu adalah hal dan tamyiz. Selanjutnya ketika ada mubtada, khobar dan seterusnya sudah sudah disebut dengan kalimat tam, maka yang dikunci mati itu dari ayat ini. Coba kita baca. Mulai dari waqaf tam ini, waqaf tam dalam qalilah ilmu tafsir, mulai daripada kata khataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini udah sebenarnya udah kalimat tam. Makanya dia diatopkan gitu. Atop, menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Selanjutnya teman-temanku semua, rekan-rekan dimanapun Anda berada ya. Kata dari khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ini yang tertutup. Sementara abaswarihim itu adalah terkunci. Silakan Anda buka dari pendapat-pendapat ulama nanti sebelumnya teman-teman. Sehingga mereka sudah tidak bisa berpikir, sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nafsu itu sudah dibimbing oleh mereka. Mereka itu dibimbing oleh setan. Mereka dikuasai setan. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya orang kafir ini tidak dapat berpikir. Nah ini maksud tafsir yang tadi. Ibnu Mas'ud itu mengatakan tidak dapat berpikir dan mendengar yang membaikkan lagi gitu. Artinya kalau ada yang ngebilang, oh si anu itu usola, paling juga pamer. Dia langsung berpikiran negatif dari semua apa yang dipikirkan orang tentang kebaikan. Jarang dia berpikiran positif. Setelah dia tidak bisa lagi berpikir tentang kebaikan, lalu pendengarannya itu Allah tutup. Artinya setiap yang baik-baik Allah jauhkan daripada telinganya. Sehingga dia akan semakin jauh dari kebenaran. Dia tidak masuk lagi dalam kategori watawasau bil haq watawasau bis sabri. Nah inilah maksud daripada ayat ke-7 ini teman-teman ya. Ayat ke-8 khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup penglihatan mereka. Kata di sini dibuat fi'il madhi karena Allah sudah mensifati 4 ayat sebelumnya tentang orang-orang yang beriman. Yang kedua di ayat yang lain Allah berfirman fa'at ba'asa baba, maka ikutilah sebabnya. Dengan kata itu teman-teman semua berarti sudah pernah mereka melakukan beberapa kejahatan dan mereka tidak minta ampun dari kejahatannya, sehingga asbab musabab dari pembuatan yang salah itu melahirkan khotamallah, dan khotamallah itu melahirkan khisyawatun. Dari khotamallah ini tadi perbandingannya mulai dari arranu, penghalang, sampai attaba'u, penutupan, sampai kepada al-ikfal, penguncian, sehingga dia khisyawatun. Nah, saya rasa teman-teman semua demikian aja dulu. Kalau ada kata yang salah, namun maaf kepada antum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.